Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Pemirsa, dengan sentuhan tangan kreatif, limbah akar kayu jati ternyata mampu dijadikan hiasan bernilai seni tinggi, bahkan dapat menembus pasar internasional. Di Kabupaten Semarang, seorang warga menyulap limbah akar kayu jati menjadi aneka patung unik. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda, sekaligus menyudahi jumpa kita di Kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui kanal TVku Digital dengan tayangan yang lebih bening dan live streaming di tvku.tv/live. Saya Mira Azara dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, stay safe, stay healthy. Bentuk dan jalinan akar kayu yang unik dan antik memang menarik. Sayangnya tak banyak yang mau mengolahnya. Biasanya akar kayu hanya dijadikan furniture saja, lalu apa jadinya jika akar kayu jati diubah menjadi aneka patung, seperti patung binatang dan makhluk lainnya. Inilah kreasi akar kayu jati. Patung-patung ini merupakan hasil kreasi dari pengrajin Galeri Duta Crafindo. Dari tangan dingin sang pemilik galeri, Abdul Ghafurlah, lahir patung-patung yang sangat realistis. Dengan jiwa seninya, pria kelahiran Kendal ini ingin lebih fokus ke pembuatan patung. Dari pengalaman saya melihat demand atau permintaan dari customer Eropa, lalu bahan-bahan material yang saya banyak sekali lihat, ada akar-akar yang bagus, akar jati, ada juga akar pohon lain yang bagus-bagus itu. Tapi setelah saya riset, jadi saya riset itu untuk produk ini itu mulai sekitar 2007. Riset bagaimana sih cara membuat patung ini supaya kuat berdiri, bagaimana cara membuat supaya benar proporsinya, ekspresinya, lalu bahan apa sih yang paling cocok gitu. Kita sempat mencoba beberapa macam bahan, lalu kita berkesimpulan bahan ini yang cocok yaitu bahan dari akar jati yang alami. Untuk menghasilkan karya sempurna ini memang tidak mudah. Semua patung karyanya berbahan baku akar pohon jati tua yang melengkung dan tidak boleh lurus. Untuk memperolehnya, seniman ini membentuk kelompok-kelompok di daerah seperti Blora dan Kendal. Lalu kami mulai secara fisik membuat prototipe itu tahun 2010, dan prototipe yang kedua, yang pertama itu memang gagal, ya. Yang kedua mulai bisa jadi lebih baik. Nah, saat itu saya tawarkan ke salah satu kenalan buyer saya dari Inggris, dan dia kebetulan menyukai dan membelinya. Nah, sejak saat itu kita membuat lagi. Karena keunikannya, hasil karya Galeri Duta Crafindo mulai dilirik para kolektor dan pencinta seni patung di luar negeri, mulai dari negara Eropa, Asia, hingga Amerika. Bahkan untuk menghasilkan karya yang realistis, dirinya sempat diajak untuk mengamati secara langsung objeknya. Sukses dan besar lewat pasar internasional, menjadi salah satu pemantik pecinta kuda ini untuk ambil bagian di pasar dalam negeri. Karenanya, sejak tahun 2013, pihaknya bermitra bersama Pertamina menjadi pilihan pertamanya untuk ekspansi ke lokal. Apalagi dengan bantuan modal dari CSR Pertamina memberikan peluang besar. Manfaat yang kami dapat dari bergabung di CSR Pertamina disebut PKP Pertamina itu sangatlah besar, ya. Yang pertama, bantuan modal yang lunak, ya, dan selain itu juga beberapa pelatihan yang mereka latihkan ke anggotanya. Selain itu adalah exposure berupa pameran-pameran. Jadi kami diikutkan di berbagai pameran. Yang kebetulan kita pernah pameran di Vina tahun 2013, itu internasional tingkatnya, dan cukup mendapat banyak apresiasi dari audiens di sana waktu itu, dan mendapatkan juga beberapa pemilih setelah itu. Selain di Vina ada juga Indopiltek di BSD dan Cravina.
Program bantuan CSR bagi UMKM ini sendiri digelontorkan oleh Pertamina MOR 4 dengan jumlah yang cukup fantastis. Hingga Agustus 2020, Pertamina melalui MOR 4 berhasil merealisasikan program kemitraan kepada UMKM sebesar 13,130 miliar rupiah dengan menargetkan realisasi penyaluran 18 miliar hingga akhir tahun 2020 ini. Selain membantu meningkatkan kemandirian dan pengembangan usaha, program kemitraan diselenggarakan sebagai upaya merangkul pelaku UMKM, terutama yang sulit mendapatkan akses ke perbankan. Jadi Pertamina membina mitra binaan sejak tahun 93 dan kami di total mitra binaan kami ada 8.676 mitra binaan. Itu tadinya dari UKM dan UMKM yang memang kategorinya belum bankable. Belum bankable di sini maksudnya omsetnya itu di bawah 200 juta. Dan kami membina di Pertamina program kemitraan ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial Pertamina kepada UMKM untuk meningkatkan kualitas penjualan maupun kuantitas penjualannya juga. Tidak hanya melakukan promosi di pameran saja, tapi juga kami membantu dengan pelatihan packaging, manajemen bisnisnya, kemudian bagaimana caranya supaya bisa mendapat sertifikat. Kalau makanan, BPOM-nya atau sertifikat halalnya kita juga bantu di situ untuk kita bantu izin, perizinannya. Mungkin dari ketahanan usahanya minimal 1 tahun usahanya sudah berjalan di situ. Kemudian omsetnya itu memang yang kategori UMKM dan UKM. Kemudian dari karakternya juga sih mas, siapa yang mau maju sama-sama dengan kita seleksi di situ sih. Sejak Januari hingga Agustus 2020, telah bergabung sebanyak 174 mitra binaan UMKM dengan program kemitraan Pertamina khusus wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Sebagai badan usaha milik negara, Pertamina senantiasa mendukung program pemerintah untuk meratakan penyaluran energi seperti BBM dan LPG kepada masyarakat. Namun di sisi lain, Pertamina juga memiliki tanggung jawab sosial, salah satunya dengan menyalurkan program CSR serta PKBL kepada masyarakat untuk mencapai tujuan nawacita kemandirian ekonomi.